Baik, selamat pagi, Bu Sekar dan teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Alfatika Diana, NIM 2303005, Program Studi Teknologi Pangan Universitas Nasional Karangturi. Jadi, di sini saya ingin presentasi tentang peran teknologi informasi dalam sistem informasi rantai pasok pangan. Untuk pengantarnya sendiri, sistem informasi rantai pasok pangan adalah penerapan teknologi informasi untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan alur distribusi bahan pangan dari produsen ke konsumen. Komponen rantai pasok pangan sendiri terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu produsen. Produsen sendiri ada dua, biasanya petani dan peternak. Yang kedua ada pengolahan dan manufaktur. Yang ketiga ada distribusi dan logistik. Yang keempat ada retail dan pasar. Yang kelima terakhir adalah konsumen akhir. Peran teknologi informasi sendiri itu dapat melakukan pemantauan secara real time melalui sensor dan LOT. Yang kedua ada integrasi data melalui sistem ERP. Apa sih itu sistem ERP? Sistem ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu suatu sistem perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk mengelola kegiatan operasional mereka secara distribusi dan menyeluruh mulai dari produksi, distribusi, keuangan hingga logistik. Semua dalam suatu sistem terpadu. Contohnya yaitu mencatat stok bahan baku, mengatur jadwal pengiriman, melacak status produksi, menganalisis penjualan, dan permintaan konsumen secara real time. Untuk hasil dari sistem ERP ini adalah semua proses jadi terintegrasi, yaitu efisien dan mudah untuk dikontrol. Yang ketiga, ada keamanan pangan dengan teknologi blockchain. Apa sih itu blockchain? Blockchain sendiri adalah teknologi pencatatan data secara digital yang tidak bisa diubah, bersifat terdesentralisasi dan transparan. Sehingga sistem ini sangat cocok untuk menjamin keaslian dan keamanan informasi. Untuk contohnya sendiri, itu setiap di tahap distribusi makanan, misal panen, pengolahan, pengemasan, pengiriman, itu dicatat dalam blockchain. Jadi, konsumen itu bisa memindai QR code dan melihat riwayat lengkap dari suatu produk tersebut. Untuk hasil dari sistem blockchain ini, data itu tidak bisa dimanipulasi, yaitu meningkatkan kepercayaan dan keamanan pangan. Yang keempat, ada efisiensi logistik melalui software pelacakan. Dan yang terakhir, ada analisis data konsumen dengan big data. Ada suatu studi kasus yaitu traceability produk susu. Jadi, sebuah perusahaan susu menggunakan sistem berbasis barcode dan aplikasi mobile untuk melacak asal-usul serta proses pasteurisasi dan distribusi produknya secara transparan. Untuk manfaat sendiri dari sistem rantai pasok ini, itu yang pertama ada meningkatkan keamanan pangan. Yang kedua, menurunkan resiko kerusakan produk. Yang ketiga ada transparansi data dan akuntabilitas. Yang terakhir ada menghemat biaya dan efisien logistik. Untuk tantangan dan solusinya, yang pertama ada keterbatasan infrastruktur TI di daerah. Jadi, di daerah-daerah kecil itu apa ya? Suatu teknologi informasinya itu masih terbatas. Karena apa? Itu ada yang di kedua, kurangnya pelatihan SDM, sumber daya manusia. Kenapa kurang pelatihan sumber daya manusia? Ya ada apa sambungannya untuk yang ketiga. Karena kurangnya juga biaya implementasi sistemnya. Untuk solusi ini sendiri dalam kasus ini itu ada pemerataan akses internet, pelatihan digital dan subsidi teknologi. Untuk kesimpulannya dari studi kasus ini, teknologi informasi memainkan peran vital dalam memastikan efisiensi, keamanan, dan transparansi pada rantai pasok pangan. Implementasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Terima kasih.